Saya pengen nanya teman-teman dulu, sahabat-sahabat saya di booster ini sudah makan belum? Kalau yang sudah makan tinggal diketik. Sudah. Di sini ada banyak orang. Wow, sudah oke. Diet, waduh. Oke, oke, oke. Ya, yang penting kalau yang belum makan, silakan diisi dulu cemilan sedikit sambil mendengarkan nanti ada kisah-kisah yang luar biasa. Nah, sebelum ini kita akan mulai dengan kita lihat nih teman-teman ini kan banyak banget produksinya ya. Kita mau lihat dong top 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 yang rekrut, top yang submit, yang top untuk BP baik BI-nya. Mungkin ada bisa tolong ditampilkan top BP dan top BI-nya. Thank you. Nah, wow, luar biasa, Meli dari Yulianto ada 4 case. Astrid, wah 10 orang ini luar biasa banget ya closingannya ya. Nama saya kayaknya di bawah kali ya. Saya ada closing juga tuh. Minggu depan kita mesti ini ya, lomba-lomba siapa yang duluan masuk ya. Oke. Nah, kita lihat ini kan yang top 10 ALP di kategori. Meli ada nggak ya? Boleh minta tolong untuk share. Tadi saya sudah sempat call. Dan ini top BP, Ko Alex. Selamat, Ko Alex, satu case 133 juta. Wow, 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 wow. Tepuk tangan dulu dong buat Ko Alex, teman-teman. Ayo, kasih tepuk tangannya. Luar biasa itu. Pak Heri, 3K 129. Yulianto, Pak Feni, ini wah bagus. Kongres banget ya teman-teman yang closing ya. Lalu ada rekrut juga ya. Kita lihat yang rekrut. Ada next yang rekrut. Kita coba lihat. Wih, banyak sekali yang rekrut. Kongres ya teman-teman. Ini dari yang top-top ini, saya minta sharing sedikit ya. Mungkin dari Pak Alex dulu. Pak Alex ada di sini? Pak Alex? Ya, ada. Ada. Pak Alex, Ya, Bu Yanti. silakan. 1 menit Pak Alex. Bagaimana sih bisa closing 1 case 132 juta? Mau dong? Oh, ceritanya ini kan nasabah lama. Mula-mula dia kan kontak saya. Kok ini saya sudah bayar 10 tahun. Gimana? Nggak usah bayar lagi ya? Baiknya gimana? Terus dana tunai saya ada berapa? Ya sudah saya datangin kan. Wah, rugi ya Lek ya, katanya gitu kan. Saya sudah bayar berapa ratus juta, cuma dapat separohnya, dia bilang gitu kan. Nah, ini memang unit link, saya bilang gitu kan, saya jelaskan lagi. Saya kan sudah bilang dari dulu bahwa unit link itu kan bisa naik, bisa turun. Ini gara-gara Trump jadi presiden ini kan banyak amburadul lagi saya bilang, makanya turun lagi gitu kan. Saya bilang, sudah itu kapan hari kena COVID apa segala, turun juga. Lebih baik dialihkan ke alian pasti. Alian pasti gimana lah? Ya alian pasti itu bayarnya pasti 5 tahun ya 5 tahun, 10 tahun 10 tahun, 15 tahun 15 tahun saya bilang. Ada covernya sakit kritis, kecelakaan meninggal. Mau nggak dipindahkan kalian pasti? Nanti uangnya diambil dari nilai tunai yang ada di sini. Sebelum habis lagi nanti kalau Trump macam-macam nanti habis lagi duitnya. Gitu. Cuma ngomong gitu aja. Ya sudahlah. Ya kalau Berarti bagus dipindahin aja. Ya sudah saya buatin yang alian pasti mau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ya pokoknya jangan mahal. Mula-mula saya buat 5 tahun, 200 jutaan. Jangan like ini ya sudah berapa 10 tahun ya sudah 10 tahun 133 ya sudah ini aja sudah ya sudah ya nanti kan diambil dari uangnya kan ada sekitar 500-600 juta ya paling nggak 3 tahun 4 tahun kan masih bisa diambil dari sana saya bilang gitu. Oh gitu ya sudah jadi saya nggak usah bayar ya nggak usah nanti ambil dari uang sana aja sudah dapatlah 133 begitu. wah, luar biasa ya Yanti sesimpel iya itu dan hanya mengambil beberapa nama untuk dimasukin yang lagi viral and then closing ya. iya Congratulations teman-teman. ibaratnya kan sebelumnya ngomel-ngomel dia kan.
uang tunai saya sekian kok, tinggal separuh gitu kan. Nah, dari komplain, dari ngomel-ngomel, akhirnya membawa berkah. Berkah, Betul. betul. Nah, Oke, itu luar jadi kita biasa. jangan terlalu fokus ngomelnya. Kalau kita Iya. fokus ngomelnya, ya sudah, akhirnya kita nggak bisa apa-apa lagi. Oke. Jadi kita Keren. dari negatif kita alihkan ke arah positif. Positif, betul. Begitu. Congratulations Pak Alex, luar biasa banget ya teman-teman ya. Dari Pak Alex ini kita bisa belajar satu hal bahwa respon yang kita berikan itu apa. Kalau kita memberikan respon positif, hasilnya juga akan positif ya. Kalau kita Betul. berikan respon negatif, hasilnya jadi negatif. Betul nggak? Betul. Congratulations ya Pak Alex. Oke, terima kasih Bu Yanti. Oke, Selamat malam. Next mungkin aku boleh minta tadi Meli itu ada nggak ya? Udah masuk kan Meli? Yang tadi top bisa tolong ditampilin lagi top BI-nya. Oke, Meli ya, grupnya Yulianto ya. Atau leadernya ada? Mungkin belum join ya teman-teman ya. Kita mungkin bisa panggil satu lagi top rekrut. Tadi saya juga udah telepon dari Banjarmasin punya, silakan. Top rekrut. Susan, Ibu Susan udah masuk Ibu Susan? Hadir, Ci. Oke. Halo Bu Susan. Halo, selamat kenal. Congratulations dulu ya, hebat benar. Terus tadi saya dapat bocoran, kamu masih mau closing, kamu masih mau rekrut lagi 2 orang lagi ya? Iya, betul, Ci. Waduh, hebat banget Banjarmasin Ini baru menyala. pulang, Ci, kebetulan. Berarti udah dan dong yang 2 lagi dong? Udah, tinggal tanda tangan, tinggal tinggal diberesin. Teman-teman, ayo dong, berikan applause dong, kasih applause dong. Keren banget. Ayo coba share deh, apa sih yang kamu ceritakan sehingga dalam ini berarti konsisten nih. One week 2 BI baru, one week 2 BI baru gitu. Keren banget. Betul. Karena kemarin kan kebetulan kita kedatangan Pak Hari sama Pak Yosa ya dari Region 4. Nah, dikasih tahu kan untuk aktivitas minimal tuh kan kalau kita mau rekrut banyak kita harus aktivitas, Ci. Nah, jadi saya lakukan itu, Ci. Gitu. Begitu juga saya bantu teman-teman, bisa tolong di silent dulu. Thank you. Ada yang bocor. Udah? Oke, udah. Yuk. Gini, Ci, kemarin tuh yang kalau untuk yang 2 ini kebetulan saya kan aktivitas di komunitas gitu kan. Sosial, keagamaan, lain sebagainya kan saya ikut. Nah, terus tertariknya kemarin itu sebenarnya saya nggak ngajak, Ci. Jadi saya juga nggak ngajak, ayo ikut sama saya gitu. Nggak juga, Ci. Karena kemarin itu kebetulan beliau ini mamanya itu kena stroke, Ci. Nah, ya kan, kena stroke. Nah, terus kan kebetulan di komunitas itu, saya ini kan care, orangnya nanyain mamanya gimana, ini itu. Nah, terus dia nanyain kerjaan saya apa gitu kan. Saya bilang saya di asuransi. Nah, terus dia kan kepikir, kalau misalnya seperti mama katanya kena stroke, keluarlah, Ci, katanya uangnya. Keluar, saya bilang. Lalu berlanjut gitu. Dia tertarik kan, dia kepikiran kan, dia kan punya 3 orang anak. Ya, 3 orang anak. Gimana lah kalau misalnya saya ini kena stroke, katanya. Ada ketakutan sendiri gitu loh. Lalu saya ajak ketemuan. Langsung jadi. Sebenarnya ini dibilang hoki juga ya, nggak ngajakin tapi dia ngikut gitu. Menyerahkan diri ya. Iya, karena saya peduli kan orangnya kan, jadi saya nanya siapa aja gitu yang sakit kan. Terus jadi dia tanda tangan gitu loh. Ini mau ngajak lagi dia. Ada beberapa orang gitu kan. Makanya saya bilang kan tadi kan punya anak 3 orang, saya bilang. Kalau misalnya nih meninggal atau sakit kan nggak ada penghasilan. Saya bilang kan ini bisa diwariskan, saya bilang. Nah, terus berlanjut dia giat terus. Kalau yang satunya itu beliau ini luar biasa. Ya, saya kan ada 2 orang nih yang kebetulan tadi ya. Kalau yang 1 orang ini bekas yang ikut AZ Pro, Ci, kebetulan. Oke. Ya kan? Nah, saya jelasin
Terus saya ikutin yang bisnis yang LS Group ini ke beliau, tertarik beliau langsung. Jadi isi banget gitu loh, Ci. Jadi gimana ya? Saya bersyukur banget sih gitu. Jadi maksudnya tuh kita nggak ngajak atau janji ketemuan gimana-gimana, ditemuin, Ci. Saya bersyukur banget sih dua orang ini gitu yang pertama. Nah, jadi ya saya bawa doa sih. Jadi tiap malam itu kan tetap afirmasinya tetap ada Ci, gitu loh. Saya lakuin tetap tiap hari. Iya, kongres ya Susan ya, keren banget dirimu ya. Maksudnya dengan memberikan perhatian kepada teman-teman kita aja itu pun sebenarnya sudah menabung sebenarnya kan. Oke, luar biasa kongres ya. Nanti berarti minggu depan kamu lagi yang share ya. Mudah-mudahan ada dua lagi. Betul nggak? Ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kasih kita tips-tips dong. Bagaimana supaya bisa yang lain harus dengan juga dong gampang. Semangat. Betul, pasti. Teman-teman pasti semangat dong ngelihat Susan itu, dia udah dalam seminggu aja dia meng-create udah posisi 120 itu udah meng-create posisi itu gitu loh. Dan memastikan bahwa teman yang dia ajak ini udah mengajak orang lagi kan tadi kan? Yes, betul. Wah, luar biasa. Oke, sip. Congratulations ya Susan ya. Ya, makasih. Oke. Next kita akan masuk ke topik yang paling hot dari seseorang yang luar biasa. Oke. Ada mungkin teman-teman semua ada sebagian yang mengenal beliau, ada sebagian yang belum berkenalan. Ini adalah seseorang yang saya kenal dan kita udah trip bareng-bareng, kita sudah sekeluarga lah, keluarga beliau dengan keluarga kita ini udah sering lah ibaratnya trip bareng-bareng, gila bareng-bareng gitu kan. Dan seseorang ini itu dulunya itu pengusaha loh, teman-teman. Nah, untuk cerita yang lebih detail, mungkin kita bisa sama-sama ya berikan applause, kita panggil Bapak Chandra. Silakan Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Yanti. Selamat malam teman-teman semua ya. Selamat malam Pak Chandra. Ya. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Salam kenal. Ini saya mau sharing dulu ya. Langsung ke slide saya. Oke. Silakan Pak Chandra. Sudah keluar? Belum ya? Oke. Teman-teman, perkenalkan nama saya Chandra Gunawan ya. Saya di Allian menjalani bisnis ini berdua dengan pasangan saya Susan Wangi ya. Saya malam ini hanya ingin berbagi tentang perjalanan hidup saya aja ya teman-teman ya. Saya tidak ada materi yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua malam ini. Karena bagi saya landasan daripada semua untuk bisnis ini adalah mindset terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mindset terlebih dahulu, kalau mindsetnya sudah benar, maka semuanya akan nyaman ya, akan lancar semuanya. Tapi kita benerin dulu, kita kuatin dulu landasannya, mindset kita benerin dulu. Ya. Kenapa saya bisa bicara seperti ini juga berdasarkan dari perjalanan hidup saya. Ya, dari setelah lulus dari kuliah, saya pernah ikut sama orang ya, saya pernah ikut bekerja di pabrik industri ya di Surabaya itu sekitar 2 tahun. Jadi dulu namanya adalah EDP ya. Sekarang namanya IT staff atau apa ya.
Nah, setelah itu eh, saya pulang ke Banjarmasin untuk menjalani namanya pekerjaan sendiri ya, wira swasta. Saya membuka usaha saya berupa toko komputer, tetap menjalani profesi saya sebagai seorang programmer, dan kemudian saya juga buka namanya warnet ya, game center. Dan satu lagi usaha yang saya jalani bersama dengan istri dan ipar saya itu adalah minimarket. Semuanya saya jalani. Apakah itu ada hasilnya? Yes, pasti ada hasilnya, teman-teman. Ya, pasti ada hasilnya. Tapi apakah ada yang harus saya bayar untuk usaha dan pekerjaan yang saya jalani selama ini? Benar. Dan itu modal yang gak kecil loh, teman-teman. Besar sekali. Ya, untuk usaha yang kita jalani sendiri, pengorbanannya luar biasa ya, teman-teman ya. Modal nggak kecil. Untuk warnet, game center, itu luar biasa. Toko komputer juga teman-teman pasti bisa ya membayangkan sendiri berapa modal yang harus dikeluarkan, dan minimarket. Ya, kebetulan leader saya, Pak Alex, juga pernah ke minimarket ya. Terus mentor kita, Pak Henderson dan Bu Hanzila, juga pernah singgah ke minimarket ya di Banjarmasin ya, Pak Henderson ya. Iya, betul, betul. Nah, itu kira-kira modalnya kecil nggak, Pak Henderson? Besar banget. Besar banget ya. Tapi modal itu juga bukan modal yang saya dapat dengan menadahkan tangan, tiba-tiba jatuh modal besar dari langit. Bukan, teman-teman. Itu semua modal juga saya dapatkan dari pinjem. Ya, dari pinjem. Semuanya juga dari pinjem untuk usaha ya. Tapi apakah itu bisa muter, bisa menghasilkan dengan segala sesuatunya? Hari demi hari, kita buka jam 8 sampai jam 10 malam, dan itu tidak ada waktu libur, Senin ketemu Senin lagi, apakah ada hasilnya? Yes, ada hasilnya, tapi waktu akan terkorban, habis begitu saja. Apa yang hilang dari kehidupan saya? Waktu buat keluarga saya hilang sama sekali, teman-teman. Ya. Terus apakah ada finansial yang saya dapat? Juga nggak ada. Kalau untuk warnet, yes, mungkin saya dapat ya, karena dari warnet lah saya bisa mengumpulkan modal sedikit demi sedikit untuk membangun bisnis saya yang lain. Tapi untuk minimarket nggak bisa, karena eh, omset yang kita dapat, keuntungan yang kita dapat itu selalu diputar untuk nambah modal, nambah barang, item. Ya, jadi kita tidak pernah pegang namanya uang, tidak pernah pegang namanya uang cash, tidak pernah namanya punya tabungan di situ, nggak pernah. Ya, dan itu akhirnya semuanya berakhir loh, teman-teman. Semuanya berakhir, intinya tidak ada satupun usaha yang saya pegang itu di tahun 2013-2014. Semuanya habis, ya, semuanya habis. Tidak ada yang tersisa ya. Saya berarti penghasilannya adalah nol, bahkan minus ya. Itu membuat apa ya, saya sama Susan ibaratnya mengalami namanya dunia langit runtuh gitu loh, teman-teman. Dengan segala kewajiban yang harus kita bayar, dengan segala cicilan yang setiap bulannya pasti jatuh temponya pasti ya, nilai nominalnya juga pasti, tapi kita tidak punya penghasilan, itu benar-benar sebuah pukulan telak ya. Apalagi bagi seorang kepala rumah tangga yang benar-benar punya tanggung jawab ya sebenarnya untuk keluarga dan anak-anak ya. Itu benar-benar memukul saya, memukul pasangan saya, dan memukul semuanya. Tapi sebenarnya saya beruntung banget ya. Selama ini pasangan saya selalu melakukan segala sesuatunya secara diam-diam. Ya, dia di Allianz sudah memulai usaha ini di tahun 2010 ya. Tahun 2010 dia sudah jalan bisnis ini di Allianz, walaupun pakai nama saya, tapi dia menjalankannya secara part-time. Dia jadi sebagai seorang ibu rumah tangga,
Ya, tahun 2011 dia jadi ibu rumah tangga untuk 2 orang anak saya. Terus dia juga bantu di usaha-usaha saya, baik itu warnet ya, kadang minimarket, kadang toko komputer. Jadi semuanya serabutan dan dia juga menjalani bisnis ini di Allianz secara part-time. Ya. Tapi apakah itu membuat kita tidak bisa berhasil walaupun part-time? Enggak, teman-teman. Part-time dengan full-time itu sebenarnya ya, apa sih bedanya part-time dengan full-time? Cuma beda di waktu kan? Tapi kalau dua-duanya tidak dilakukan dengan namanya full heart, itu nggak ada gunanya, teman-teman. Nggak ada bedanya. Mau full time, tapi heartnya, hatinya juga nggak ada di sini. Percuma, teman-teman. Ya, saya bilang percuma, habis waktu. Karena jangan pernah anggap bisnis yang kita jalani saat ini adalah bisnis yang ecek-ecek. Nggak pernah. Karena saya sendiri membuktikan bisnis yang saya dan Susan jalani di Allianz ini adalah bisnis yang benar-benar membuahkan sebuah hasil yang luar biasa ya. Yang part-time saja, waktu itu Susan menjalankan ini, pada saat saya terpuruk minus, dia bisa membuat saya melihat sebuah secercah cahaya. Dengan angka penghasilannya di Allianz itu sudah sekitar 35-an ya, sebulan. 35 jutaan sebulan. Apakah itu bisa membuat saya punya pengharapan? Yes, teman-teman. Pengharapan, ya. Tapi apakah itu membuat saya secara langsung bisa membuat saya bergerak di sini 2014, 2015? Tidak loh teman-teman. Tidak gampang karena saya orangnya bukan di sini. Tapi saya punya hati yang kuat, saya mau belajar. Perjalanan saya 2 tahun di sini selalu ditompang oleh ada leader saya, ada mentor saya, Pak Henderson, ada mentor saya, Cihansila, dan ada Bulisya yang selalu support kita berdua walaupun kita jauh di Banjarmasin. Dan akhirnya prestasi demi prestasi bisa kita wujudkan ya. Ini pencapaian yang kita capai selama perjalanan 15 tahun di Allianz. Ya, dari bisnis manager ya pertama kali ya 2010 saya Susan join di Allianz ya sampai sekarang kita selalu ambil, dan itu membuat kita berani untuk mewujudkan impian kita satu persatu, teman-teman. Tidak gampang, yang keras banget, dari seorang yang benar-benar berada di belakang layar, yang pernah cuma kenalnya adalah komputer saja, dan tidak pernah namanya berhubungan dengan manusia lain ya selain keluarga, itu pada saat itu tidak gampang. Tapi kita tidak pernah jauh dari namanya mentor, teman-teman. Tidak pernah jauh dari namanya leader, dan saya terima kasih banget dengan leader saya ya, Pak Alex, Pak Henderson, Cihanzila, Bulisya, ya, Tia, Koveni ya, itu tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan saya. Akhirnya saya 2016 join di bisnis ini. Benar-benar join ya, walaupun namanya sudah ada join di Allianz 2010 tahun. Mencapai MDAT pertama saya di 2018. Di 2018 setelah menjalani bisnis ini secara berdua ya, berpasangan, teman-teman ya. Saya cuma satu, apa sih yang membuat saya bukan maksud saya untuk disombongkan, tidak teman-teman. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu seperti ini.
ya, ini pesan buat teman-teman semua di sini, juga termasuk pesan buat tim saya yang ada di Banjarmasin yang malam ini join di Zoom ya. Apapun yang ingin kita kejar, apapun yang ingin kita capai, cobalah diawali dengan kata mau terlebih dahulu, tanpa ada kata-kata tapi. Gitu. Harus ada kata-kata mau terlebih dahulu kita dari hati kita, tanpa ada namanya kata-kata tapi. Karena tapi itu membuat kita benar-benar beda gitu loh. Kita sudah bukan memikirkan terlebih dahulu, tidak. Membayangkan juga tidak, tapi kata-kata tapi itu keluar terlebih dahulu dari mulut kita lebih cepat daripada apa yang kita kira. Ya, itu benar-benar melemahkan sekali. Tapi dengan kata-kata mau, yuk kita sama-sama jalani ini. Yuk kita sama-sama capai apa yang kalian mau kejar. Yuk saya akan bantu. Yuk kita sama-sama support, kita sama-sama jalan, kita sama-sama kejar. Ya, tapi saya cuma minta satu, teman-teman. Saya selalu tempel dengan namanya komitmen. Saya selalu tempel dengan namanya komitmen. Ya, kalau tanpa ada komitmen, kemauan itu nggak ada nilainya, nggak ada harganya loh teman-teman. Itu cuma sekedar apa ya, pemanis yang keluar dari mulut kita supaya kedengaran hebat. Padahal itu kosong. Tapi dengan adanya komitmen, kita akan bayar apapun yang akan terjadi nanti selama perjalanan menempuh mencapai impian itu, kita akan selalu tabrak itu halangan. Kita akan selalu tempuh apapun ada halangannya. Kita nggak bisa pikirkan kita naik ke atas, teman-teman. Kita naik ke atas, kita konsultasikan dengan leader karena mereka adalah orang yang terlebih dahulu menjalani bisnis ini. Mereka pasti punya pengalaman yang lebih banyak daripada kita. Ya. Tapi harus dilakukan. Jangan sampai batu pertama kerikil-kerikil kecil itu sudah membuat kita mundur balik arah dan memutar arah mencari arah yang lain. Sama saja nanti akhirnya habis-habisin waktu. Ya. Jadi harus adanya keinginan, ada komitmennya, bayar harganya. Ya. Jadi setelah saya menjalani bisnis ini berdua dengan Susan ya, kita jalani, apa ada hasilnya? Yes. Saya merasa bahwa bisnis di sini membuat saya berani untuk bermimpi satu persatu ya. Ini adalah teman-teman, bukan sekali lagi ya, disclaimer ini bukan untuk menyombongkan, tapi saya ingin menyampaikan pesan bahwa bisnis ini sudah benar. Bisnis yang kalian teman-teman jalani malam ini, yang saat ini, dan bagi teman-teman yang baru join dan masih bimbang, ini bisa jadi penguatan bahwa ini adalah rumah pertama saya, hasil daripada bisnis yang kita jalani berdua sama Susan di Alian. Ya, ini rumah pertama saya di Citraland, Banjarmasin ya. Setelah saya berhasil mewujudkan impian rumah saya di sini, apakah membuat saya lemah, lemes, dan menyombongkan diri? Tidak. Saya makin bersemangat bahwa saya melihat sebuah harapan yang lebih cerah lagi, dan saya berani bermimpi lebih tinggi lagi untuk mencapai impian-impian saya berikutnya. Ya. Dan akhirnya tahun kemarin ya, di Maret tahun kemarin, saya berhasil punya rumah kedua saya di Jakarta. Ya, ini rumah yang emang benar jadi impian saya sama Susan, tapi ketemunya secara tidak sengaja. Ya, ketemunya secara tidak sengaja, mungkin alam semesta sudah menunjukkan bahwa ini loh tempatnya, ini loh lokasinya. Ya. Dimulai dengan Susan dengan Ko Henderson jalan-jalan ya, pakai Porsche ya, San ya. Jalan-jalan di daerah Medland. Oh, ini daerahnya bagus, ini ya. Terus Ko Alek juga melihat
wah ini ada perumahan baru buka ini Chan. Wah saya langsung saat itu juga minta tolong sama Ko Alex. Kok datang coba bantu saya datang ke kantor pemasarannya. Coba lihat rumahnya seperti apa. Pada saat itu dilihat ya, Ko Alex ngelihat apa-apa. Saya sore itu juga langsung ambil namanya nomor NUP. Saya langsung ambil nomor antrian dan saya langsung bayar uang komitmen 10 juta langsung saya transfer sore itu juga. Apakah saya lihat posisinya? Apakah saya lihat tempat rumahnya, marketnya seperti apa? Tidak loh teman-teman. Tapi hati saya bicara bahwa ini adalah tempat rumah impian saya yang kedua. Saya tidak pikir panjang kali lebar. Saat itu juga sore saya ambil. Tapi saya telat 10 menit loh teman-teman. Telat 10 menit karena saya dapat nomor NUP nomor 2. NUP nomor 1-nya 10 menit sebelum saya. Ya. Itu loh teman-teman. Apakah ini membuat saya mundur? Tidak. Apakah membuat saya takut? Yes, benar. Karena apa yang ingin saya cari sebenarnya setelah saya punya rumah impian saya yang pertama di Banjarmasin, saya kehilangan rasa takut, teman-teman. Saya kehilangan motivasi, saya kehilangan rasa takut. Hidup saya seakan-akan lempeng. Saya nggak mau. Saya adalah tipikal orang yang ingin menjalani hidup ini dengan ketakutan. Makanya saya punya semboyan bahwa kalau hidup tanpa ketakutan, kita tidak akan pernah punya keberanian untuk terus melangkah ke depan. Tidak akan pernah. Kita akan selalu berada di zona nyaman, di zona aman, dan kita tidak akan pernah ada pertumbuhan di sana. Ya. Tapi di bisnis ini, teman-teman, selain ya impian saya dan Susan bisa terwujud satu-satu, tapi kita juga pernah kena cobaan. Kena cobaan di pertengahan tahun yang kemarin, tahun 2024 pertengahan, saya dicoba dan diberi percobaan sama Tuhan ya. Terima kasih juga sama Tuhan bahwa saya diingatkan, ini loh saya kena baloning ya, kena serangan jantung dan saya dibaloning di akhir bulan 6 ya. Dan ini angkanya nggak kecil ya teman-teman ya. Ini angkanya kalau saya zoom ini biayanya adalah sekitar 199.799.000 ya. Apakah ini diganti sama Alia? Yes, di cover. Ya, saya bersyukur banget punya proteksi dari Allianz. Ya, saya malam ini juga pengen banget ya memberanikan diri, bukan sok mengajari, bukan ya teman-teman ya, tapi ingin memberikan masukan, mengingatkan ya, tepatnya mengingatkan teman-teman semua yang ada di sini, khususnya para BP, ya, para bisnis partner, pertahankanlah, tapi sebelumnya punyalah proteksi kesehatan. Setelah punya, pertahankanlah kuat-kuat ya teman-teman ya. Pertahankan, lengkapilah proteksi waris, CI dari Allianz, tambahlah pelan-pelan. Karena setelah saya kena ini, saya nggak bisa tambah lagi loh teman-teman. Walaupun saya punya penghasilan, walaupun saya punya uang, dan walaupun saya pengen nambah lagi, saya sudah nggak bisa lagi nambah dari Allianz. Saya punya 13 polis ya teman-teman, atas nama saya sebagai pemegang polis. 2 polisnya itu adalah polis hospital dari anak saya, 2. Itu tergantung dari saya, dan 11-nya adalah polis dari saya. Ya, hospital saya 1, 10-nya adalah legacy, waris, dan CI. Ya. Dan bersyukur banget, 13 polis yang saya punya ini semuanya adalah payer-nya jalan sampai saya berumur 65. Bersyukur banget. Apakah berat? Berapa sih totalnya? Bukan sekali lagi saya tidak menyombongkan diri ya teman-temannya. 13 polis ini apakah preminya jadi beban saya? Yes. Beban banget. 13 polis itu saya bayarnya adalah 18.350 sebulan.
untuk 13 polis. Tapi saya pertahankan. Itulah pertaruhan saya yang berikutnya. Saya tidak akan pernah mundur dengan menutup polis-polis saya, walaupun preminya tinggi, teman-teman. Apa solusinya? Bukan menurunkan biayanya, bukan menghilangkan premi dengan polis-polisnya diturunkan bahkan ditutup. Tidak. Tapi saya meningkatkan dan menaikkan income saya sehingga semua polis itu bisa terbayarkan. Belum lagi punya Susan ada 10 polis ya, Mbak ya. 10 polis. 10 polis dan 13 polis dari saya. Itu sampai sekarang masih saya pertahankan. Yang saya bayar sekarang cuma 10 polis dari Susan. Karena Susan tidak tergantung dengan saya payernya, karena Susan tidak ambil post payer ya. Jadi 13 polis itu yang saya bisa dapat pembebasan premi dari Alia. Ini loh teman-teman, pertaruhan saya yang berikutnya. Saya tidak akan pernah mundur dengan apa yang sudah pernah saya lakukan. Karena saya tahu apa yang saya lakukan ini akan membuat saya mendapatkan hasilnya dan berguna buat saya ke depannya. Saya tidak pernah tahu kapan resiko yang akan menimpa saya ya. Seperti pertengahan tahun kemarin, tiba-tiba saya kena serangan. Andai kata saya tidak punya ini, apa yang akan terjadi, teman-teman? Apakah kita siap ready dengan uang cash 200 juta? Belum tentu loh. Tidak bisa. Ya. Ini adalah moto saya loh, teman-teman. Ini adalah yang saya pegang lah, teman-teman ya. Semuanya saya terus terang bukan untuk menyombongkan atau jago-jagoan di sini, enggak ada. Tapi saya kenal banget dengan kalimat ini, live for nothing or die for something ini. Mungkin teman-teman tahu, saya melihat kalimat ini pada saat nonton film Rambo. Ya, film Rambo, pada saat itu Rambo bilang ya kayak gitu loh. Live for nothing or die for something. Coba teman-teman renungkan sendiri apa dari arti daripada kalimat ini ya. Karena ini dalam banget, ini mengena banget gitu. Dan ini jadi pondasi saya untuk melangkah bagaimana saya bisa hidup ke depannya. Dan kalimat yang kedua adalah hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan ada yang pernah dimenangkan. Emang kita bertaruh terus setiap hari. Kita bertaruh terus dengan apa yang mau kita tuju. Karena kalau kita tidak mempertaruhkan, kita tidak akan pernah punya keberanian untuk memenangkan sebuah pertandingan. Ya. Kalimat ini sudah menjadi peak profile saya bertahun-tahun ya. Dan saya baru ngerti pada saat di Tamrin kemarin bahwa kalau keinginan tidak ada namanya komitmen, itu tidak akan pernah adanya keberanian untuk mencapai sebuah keberhasilan. Ya. Kita ingin capai billion unit, mau nggak? Mau. Mau nggak dapat penghasilannya untuk billion unit? Mau. Kita mau nggak capai namanya MDIT? Pasti mau. Kalian semua pasti mau. Tapi harga yang kalian bayar, mau nggak kalian mau bayar? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah, kalau tidak capai, kalian mau bayar berapa untuk semua peserta yang ada di Zoom ini? Ini 120 orang. Kalian komit nggak? Kalian janji nggak? Dengan semua yang ada di Zoom ini, satu orang aja, 100.000 deh. Kalau tahun depan, akhir Desember, kalian tidak capai billion unit, kalian kasih 128 orang di sini masing-masing 100.000. Mau nggak? Berani nggak? Komit nggak? Kalau kalian berani, kalian komit, kalian pasti akan ucapkan, ya saya berani. Kalau saya tidak capai billion unit di akhir Desember 2025, saya akan bayar 100.000 per orang kali 128 orang peserta Zoom malam ini. Itu yang harus dilakukan. Itulah pertaruhan saya, teman-teman.
Bagi teman-teman tim saya yang di Banjarmasin pasti tahu kerasnya hati saya seperti apa. Saya bukan orang keras, saya bukan orang yang sok ngerti, sok pintar, bukan. Saya cuma pengen teman-teman di sini ya, di Banjarmasin dan booster nasional di sini, bisa berubah hidupnya menjadi lebih baik. Teman-teman yang baru join di bisnis ini bersama booster, percayalah, lakukan sajalah, manutlah sama mentor, sama leadernya. Pasti akan sukses kok. Yang dibutuhkan cuma apa? Mau dan komit. Sudah itu aja kok. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Dan ini saya cuma sharing sekali lagi tanpa apa-apa. Ini di Januari 2025. Ya, ini penghasilan yang diberikan oleh Allianz atas usaha yang sudah selama ini kita jalani ya. Ini nggak bisa di Zoom atau apa, cuman saya ingin menunjukkan aja bahwa inilah hasilnya. Belum besar, teman-teman. Belum bisa, dan saya punya janji ya dengan istri saya punya komitmen bahwa kita harus go double, go triple tahun ini. Kita harus mengejar ketinggalan kita. Karena apa? Ya, waktu kita sudah tidak lama lagi loh, teman-teman. Usia kita selalu bertambah loh, teman-teman. Ya, kenapa kita tidak memberikan yang terbaik buat pasangan, buat keluarga, buat anak-anak kita? Ini kereta sudah benar, ini sudah jalurnya sudah benar. Kita punya komunitas yang sudah benar. Kenapa sih kita nggak berani? Ya, niatkan yang benar-benar di sini, usaha yang benar, usaha yang benar-benar berani. Habis-habisanlah di hidup ini. Pesan saya cuma satu lah, teman-temannya. Kita bisa lihat matahari terbit tadi pagi, tapi apakah kita bisa menjamin kita bisa melihat matahari terbenam nanti sore? Andai kata kita bisa melihat matahari terbenam nanti sore, apakah kita punya jaminan 100% kita masih bisa melihat matahari terbit esok pagi? Lakukan yang terbaik hari ini untuk pasangan, untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Supaya tidak ada penyesalan yang akan menerpa kita di kemudian hari ya, teman-teman. Itu saja, Wiyanti, yang bisa saya sampaikan ya. Luar biasa, Pak Chandra. Saya sampai untuk cerita detail ini baru pertama kali saya dengerin ini ternyata. Oke, berdasarkan tadi ceritanya dari Pak Chandra, saya ada beberapa poin utama, yaitu kita ngejalanin bisnis ini mesti full heart and full time. Kalau Yes, kita nggak full heart, full time, sepertinya itu percuma saja ya. Jadi balik lagi, seperti yang biasa saya suka katakan dalam bahasa Mandarin, 不是你能不能，可是你要不要. Yes. Bukannya kamu bisa atau tidak, tapi kamu mau apa enggak ngejalanin ini semua gitu loh. Bagaimana komitmen Pak Chandra kepada keluarga, bagaimana komitmen Pak Chandra untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, betul nggak? Dan saya melihat bahwa dari apa yang saya kenal sama Pak Chandra itu ngelakuin segala hal itu tidak serta-merta begitu saja terjadi dengan background seperti itu. Tapi Pak Chandra juga bayar price dengan cara apa? Pak Chandra tinggalnya di Banjarmasin. Benar Tapi sekali. ngikut trainingnya di mana, Pak? Jakarta loh. Kemarin saya tamrin acara itu 2 hari saya ke Jakarta loh sama Susan. Betul. Itu tiket berdua PP, gak murah. Tapi hasilnya ada ya Pak Chandra ya? Iya, tapi saya pengen dapat ilmu. Itu menutup semua angka-angka nilai jutaan tiket pesawat itu sudah gak ada nilainya gitu loh. Karena ilmu yang kita dapat ya Yan ya, pada saat tanggal 7 dan tanggal 8 itu berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga tiket. Benar. Dan semua ibaratnya training yang kita dapatin ini di spesialis di Allianz ini, bisnis kita di sini, itu yang kita dapatkan itu bukan hanya untuk bisa kita terapkan di penjualan, di sales kita sebagai di lapangan atau apa, tapi bisa kita terapkan di kehidupan kita ya, Pak Chandra ya. Benar. Saya lihat perubahan Pak Chandra yang mindsetnya dari tadi awal itu kan
Oke, saya itu pebisnis gitu loh. Seorang Benar. pebisnis yang bisa-bisa langsung banting setir ke marketing gitu kan? Pedagang sebenarnya. Oke, Bukan pedagang ya. pebisnis, pedagang. Pedagang ya. Iya, Betul. kita nih ya pedagang sama penjual jasa lah, gitulah. Untuk men-switch itu nggak gampang, betul nggak? Butuh waktu ya. Benar, butuh suhu tinggi banget untuk membakar saya. Suhu ya. Dan bersyukurnya ya, teman-teman, bersyukurnya. That's why kenapa di bisnis ini kita ngejalanin suami istri itu the best. Why? Karena di saat seperti Pak Chandra nih, Pak Chandra itu yang membakar Pak Chandra siapa? Sudah pasti Ci Susan kan? Betul nggak? Passionnya, kemarin kita juga belajar ya, passionnya kita nih siapa sih sebenarnya? Passionnya kita apa? Benar, jujur. Passionnya saya adalah pasangan dan anak-anak. Pasangan dan anak-anak. Saya nggak kuat kalau melihat pasangan dan anak menyucurkan air mata. Aduh, benar nggak kuat. Berarti Pak Chandra dari ibaratnya, oh Pak Henderson saksi hidup, betul-betul. Aku aja kenal maksudnya Pak Chandra ini kenal udah lama ya Pak ya, tapi baru hari ini saya mengetahui cerita-cerita sebelumnya gitu. Dan inilah luar biasanya. Inilah kenapa salah satu contoh yang menjadi panutan kita semua bahwa kita ingin mendapatkan segala sesuatu hal, kita ingin mencapai apapun itu, ada sesuatu yang perlu kita pertaruhkan dalam arti kata hal positif, perlu kita lakukan. Contohnya kayak Pak Chandra kan bela-belain nih, ikut training ke Jakarta, spend time waktu, bawa anak, kemarin kita ketemu ya nongkrong di PIK juga kan, bawa anak benar. juga loh teman-teman. Dan bisnis apa sih yang kalian bisa sambil bawa anak, kalian bisa sambil belajar, kalian bisa sambil berproduksi, terus kantong juga bertambah. Coba, iya, benar. Kalian ketik deh, ada nggak bisnis yang bisa memberikan kita selain di sini, yang bisa kita punya spend time waktu kepada keluarga, kita punya choice kebebasan, kita punya uang yang bisa kita make sure kita bisa dapatnya signifikan dan bertambah terus, sustainable gitu. Coba teman-teman jawab di chat deh. Ada nggak sih di luar sana yang sama kayak bisnis kita ini? Pasti nggak ada ya. No, nggak ada nih banyak. Kalau ada, saya juga nggak bakalan kuat di sini gitu loh. Saya pasti Betul. sudah pasang antena kemana-mana. Betul. Dan kita mesti salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita bersyukur ya, Pak Chandra ya. Tuhan masih sayang sama kita dan memberikan kita berbagai macam jalan kehidupan. Benar. Dari Pak Chandra sendiri saya lihat bahwa 13 polis ya. 13 polis Pak Chandra itu setidaknya sudah nggak usah pusing. Tapi Pak Chandra udah punya pegangan, ibaratnya ketenangan kehidupan masa depan. Betul ya? Benar. Dan itulah menjadi kekuatan Pak Chandra sama Bu Susan juga, bahwa insurance sekarang ini menjadi kebutuhan utama loh teman-teman loh ya. Betul ya? Iya. Kalau saya kita cuma punya ingat asuransi, dari kata-kata Jirisya aja. betul. Life insurance dan life assurance itu harus kita punya li dan lah-nya. Iya, betul, setuju. Gitu loh. Jadi saya dapat banyak di bisnis ini kebebasan waktu ya, freedom ya, time freedom dan financial freedom itu masih kita sama-sama usahakan sampai saat ini ya. Betul. Ya, benar ya, kita masih mengusahakan bagaimana kita bisa kuat secara financial freedom. Tapi yang saya rasakan, saya sudah punya namanya, paling nggak sudah pernah merasakan, walaupun nggak terlalu ini ya, namanya time freedom. Itu yang saya kehilangan waktu berbelas-belas tahun sebelumnya. Ya. Setuju. Saya juga bersyukur banget ya, tadi dapat email dari bahwa congratulations ya, katanya kan. Congratulations Chandra sebagai apa? Oh, nggak ada share. Nggak usah di-share lah. Congratulations apa nih? Congratulations New Year Blessing 2025 saya sudah capai. Wow. Ya, berarti iya saya sudah capai double OR. Wow, mantap teman-teman. Ya. Walaupun
Kelihatannya saya santai mengerjakan bisnis ini, tapi kekuatan saya di dalam saya pengen banget dapat double OR. Double OR tahun 2024 yang kuartal keempat saya juga capai. Oh. Kuartal 1 2025 saya capai. Dan apabila nanti diadakan lagi di kuartal 2 2025, itu saya harus capai lagi. Apapun yang terjadi, mau dulu, terus komit, bayar harganya. Nanti kita akan terima upahnya. Itu. Congratulations, keren banget. Iya, jadi harus ngerti dulu, mau nggak? Komit nggak? Terus ya konsultasi dengan leadernya, dengan mentornya. Saya mau, Pak. Saya mau komit. Tolong ajarin saya, tolong tunjukkan caranya. Tolong bimbing saya. Teman-teman kita semua kalau sudah merendahkan hati seperti itu, merendahkan ego kita seperti itu, kita pernah benar-benar ingin belajar, ingin kejar sesuatu, dan kita mau merendahkan diri kita serendah-rendahnya untuk berjalan bersama leader dan mentor, kita akan sama-sama belajar menuju sebuah tempat yang emang benar-benar bisa membuat kita berubah pelan-pelan. Itu yang bisa saya sampaikan ya, Yanti ya, malam ini. Iya, Pak Chandra. Mohon maaf banget dengan segala kekurangannya. Tidak ada teori, tidak ada slide, tidak ada materi yang bisa saya sampaikan. Saya cuma bisa menyampaikan perjalanan hidup saya, kekuatan hati saya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua malam ini semua di sini. Masih ada waktu sampai Maret untuk mengejar double OR, ya. Masih bisa ada waktu panjang untuk dapai namanya iPad dan uang cash 10 juta dari LLS Group. Iya, betul. Semuanya pasti tercapai, masih ada terbuka jalan. Yang penting kita mau dulu, kita komit, bawa doa. Selesai. Betul, setuju. Pak Chandra, berarti rasa syukur ini sangat luar biasa ya Pak Chandra bisa akhirnya join di bisnis ini, betul ya? Ya, luar biasa banget. Karena itulah yang merubah anak saya bisa kuliah, saya bisa punya sesuatu, saya mau mewujudkan satu persatu. Yang jelas kan, impian kita satu persatu walaupun kecil, kita akan hadapi bersama-sama, kita akan terima apa yang menjadi upah kita atas semua kerja keras kita di tahun-tahun yang sebelumnya. Setuju. Apa yang kita tanam, itu pasti akan kita tuai. Tinggal mental kita, niat kita kuat-kuatan nggak selama itu menunggu. Setuju, setuju. Oh ya, teman-teman jika ada pertanyaan boleh ya di chat atau raise hand biar kita bisa menggali lebih banyak nih dengan Pak Chandra nih. Kapan lagi kita bisa mendengar cerita kisah-kisah yang menginspirasi dari Pak Chandra kan? Silakan ya kalau masih ada pertanyaan yang ini tinggal di chat atau raise hand ya. Nah, Pak Chandra, boleh dong bagi sedikit aja Pak Chandra. Bagaimana Pak Chandra itu memastikan double OR itu tercapai gitu loh. Maintenance apa yang Bapak Chandra lakukan dan bagaimana Pak Chandra encourage tim juga itu untuk melaksanakannya. Kayak tadi itu yang top rekrut itu kan timnya Pak Chandra ya? Iya, benar. Tuh, luar biasa kan? Bagaimana supaya menduplikasinya itu cepat gitu loh. Kan kita pengen tahu juga kan, dikit-dikit lah. Lead by example aja. Saya bukan nge-lead sih, bukan leader atau apa, bukan ya. Kita semua bukan, kalau saya bilang ya saya bukan leader, saya cuma lebih dulu ada di bisnis ini, di industri ini, dan saya ingin menunjukkan bahwa yuk kita sama-sama join, yuk kita sama-sama jalani bisnis ini. Pasti dong, kalian satu persatu, kalian pasti ada sesuatu yang ingin kalian capai. Ada impian-impian kecil yang kalian ingin capai, tapi tertutup dengan ketakutan. Ketakutannya kenapa? Karena tidak melihat ada sebuah potensi, tidak melihat ada sebuah kemungkinan untuk mencapai atau punya untuk impian tersebut. Di bisnis inilah semuanya terbuka. Semuanya terbuka di bisnis inilah yang memberikan saya keberanian, kekuatan, energi untuk bisa bagaimana impian-impian itu berani kita sebut, berani kita tulis, dan berani kita capai. Itu.
kalau tanpa ada keberanian, keinginan, semuanya akan seperti sebuah karangan lukisan, walaupun kita tulis di Dreamboard kuat-kuat, dengan segala warna-warni yang indah, dan kita bingkai, kita kasih kaca, dan indah kita taruh di 8 penjuru rumah kita, percuma. Nggak ada artinya. Seindah apapun Dreamboard, kalau kita tidak punya keberanian dan komitmen untuk mencapainya, nggak bakalan capai. Satu apa? Ya, beranilah untuk punya ketakutan. Itu. Beranilah untuk punya ketakutan. Bersyukurlah kalau kita masih punya ketakutan. Tapi jangan pernah takut untuk mengejar namanya impian. Itu ya. Saya cuma nunjukkan aja ke teman-teman bahwa saya bisa, kalian juga pasti bisa. Saya bisa capai, teman-teman semua di Zoom ini juga pasti capai. Apa yang menjadi challenge dari alien untuk kita, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Ya, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Yuk kita sama-sama kejar, ya. Saya pengen tahun depan bukan 100 champion tahun 2024 yang berangkat, tapi bagaimana 100 billion unit yang berangkat tahun 2025 ke Jepang. Ya. Bukan champion, bukan premier, tapi bagaimana kita bisa punya 100 billion unit dari booster untuk bisa berangkat sama-sama di sini. Bagaimana caranya? Silakan konsultasi, deket terus, jangan kabur dari leader, jangan kabur dari mentor, jangan pernah takut bertanya, jangan pernah takut untuk salah. Itu aja sih. Teguran, pasti. Betul. Pasti. Siapa sih yang nggak pernah kena teguran di sini? Siapa yang nggak pernah kena salah? Pastilah salah lah. Nggak pernah. Oke. Nggak pernah namanya kita bisa nggak 100% jadi manusia sempurna, nggak ada lah. Nobody perfect, tapi kita Iya. bisa perfect in our way. Betul ya? Jangan baper ya teman-teman ya. Leader, mentor, negur, ngasih arahan, ngasih teguran, jangan dibawa perasaan. Kalau aku justru terbalik, Pak Chandra. Kalau misalnya leader tiba-tiba nggak ada kabar, terus nggak negur saya, sedih ya? Saya kayaknya sedih banget gitu loh. Wah, ini pesan buat Pak Chandra yang satunya ya. Buat Pak Chandra satunya, bukan Chandra saya. Ya, pesan buat Pak Chandra satunya, leadernya Wiyanti. Pokoknya kalau misalnya leader nyari kita, berarti kan kita masih ada harapan untuk berkembang di sini. Kalau sampai leader sudah tidak mencari kita, berarti kan antara dua memang leader lagi ada problem tersendiri, atau leadernya udah give up gitu kan. Betul nggak? Ya, benar loh. Benar. Make sure ya teman-teman ya. Tips kita di bisnis ini, udah sebisa mungkin kamu ganggu leader kamu. Sebisa mungkin kamu curi leader kamu, sebisa mungkin kamu banyak belajar dari leader. Apalagi kita di booster ini, semuanya kita menjadi satu keluarga besar. Jadi leader-leader di sini saling hand in hand untuk apa? Untuk sharing, untuk membagi pengalaman mereka, dan kita bisa belajar banyak dari pengalaman-pengalaman. Seperti hari ini kita belajar banyak dari Pak Chandra, betul ya? Nah, ada beberapa pertanyaannya Pak Chandra, saya bacain dulu ya. Iya, boleh. Ada pertanyaan dari Erika, Pak Chandra, tim yang terbentuk mayoritas dari nasabah-nasabahkah? Terus bagaimana cara Pak Chandra merekrut? Tidak ya, jawabannya tidak. Bukan mayoritas dari nasabah ya. Begini teman-teman, kita punya partner. Kalau cuma dari nasabah saja, tanpa ada penguatan tentang mindset yang benar tentang bisnis ya, nggak akan bertahan lama itu partner. Percaya sama saya. Partner yang kita butuhkan di bisnis ini adalah partner yang mau berjalan sama-sama kita dalam tempo waktu yang lama. Bukan cuman hura-hura. Setahun, 2 tahun, rame-rame, hilang. Ya, tapi bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama, bukan jalan cepat, kelihatan hebat, kelihatan gagah, tapi tahun kedua, tahun ketiga hilang. Ya, lebih baik
kita konsisten, tapi kita jalan sama-sama, ya, tanpa ada namanya yang ditinggal, tapi bagaimana kita juga ikut terus bertumbuh, terus bertambah, dan terus namanya kita temukan tim kita masing-masing. Sip. Itu. Oke. Betul sekali, setuju ya Pak Chandra ya. Nah, lalu ada pertanyaan yang lain nih dari Jenny Lee. Pak, bagaimana cara kita untuk mengatasi mental block yang kita punya? Dan ini barengan dengan Antok ya, kurang lebih hampir sama. Keberanian apa yang dilakukan saat ada rasa ketakutan? Sementara itu, tahu perlu dilakukan gitu loh. Begini, mungkin ini kondisional ya, Yan ya. Saya sudah merasakan namanya ketakutan di kondisi minus. Oke. Ya. Di kondisi minus, saya sebagai kepala keluarga tidak bisa, padahal belum jalan 1 bulan. Tapi itu seperti langit runtuh sudah di kepala saya gitu loh. Itu ketakutan, ya. Andai kata pada saat itu tidak ada backup income dari istri saya, apa yang terjadi? Bisa nggak teman-teman bayangkan? Bagaimana anak-anak saya bisa sekolah? Bagaimana saya bayar SPP? Bagaimana saya bayar namanya cicilan dari rumah tadi yang di Citraland? Tapi sekarang rumah Citraland sudah lunas 1, makanya saya berani lagi untuk nyicil lagi. Nyicil, ya, nggak apa-apa. Gitu loh. Pada saat di luar tidak berani nyicil KPR dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, saya berani. Karena apa? Saya ada backupnya di sini. Saya punya partner yaitu Allianz. Saya punya keluarga di Booster. Saya punya keluarga di LLS. Saya yakin saya bisa punya rumah itu. Gitu loh. Saya bisa berjalan panjang. Saya bisa berjalan lama. Gitu aja. Karena saya punya komunitas yang kuat, positif, saling menguatkan. Itu. Ketakutan pasti ada. Tapi ketakutan, kita berani nggak mengakui dan menerima ketakutan itu? Kadang-kadang kan kebanyakan dari kita kabur dari namanya ketakutan. Setuju, setuju. Kabur, nggak berani. Berbelok arah, mencari lagi arah hidup yang baru, mencari kemungkinan hidup yang baru. Percuma, apakah arah yang baru tidak ada namanya ketakutan di situ? Pasti ada juga. Itu sebenarnya sama dengan pelarian ya Pak ya? Pasti. Umur Betul. tapi tidak pernah mundur loh. Betul. Umur Setuju. tidak pernah mundur. Karena kedua, ketakutan saya selain saya minus dalam kondisi. Saya tahun kemarin, pertengahan, saya kena serangan jantung. Apakah saya bisa melanjutkan hidup esok hari? Belum tentu. Yes. Tuhan masih sayang sama saya, masih dikasih kesempatan kedua. Gitu. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Pergunakan, manfaatkan, jalani benar-benar, manfaatkan waktu secara tepat, secara benar, beranikan diri, bantu sesama, bantu tim, bantu keluarga, selesai. Itu saja sih saya simpel hidupnya. Dari cerita Pak Chandra ini, jadinya kita juga ngambil satu kesimpulannya. Apa yang Pak Chandra sudah yakinin, meskipun ada ketakutan-ketakutan itu tersendiri, tapi justru ketakutan itu yang menjadi kekuatan Pak Chandra ya. Benar. Turn back-nya itu yang luar biasa. Nah, seringkali kita di dalam kehidupan itu, jika ada ketakutan-ketakutan itu, kita sukanya pelarian. Betul nggak? Kita tidak menikmati prosesnya dan kita tidak mengambil hal dari sisi positifnya. Dari ketakutan ini apa sih yang bisa saya balikin menjadi keberanian saya, menjadi kekuatan saya. Itu adalah tugas yang perlu kita lakukan ya, benar ya Pak Chandra ya? Ya, benar. Oke, setuju banget. Happy banget deh hari ini pembahasannya. Ya, saya nggak pernah tahu kekuatan apa yang diberikan sama Tuhan kepada saya nggak pernah tahu ya. Betul. Tapi saya tidak akan pernah mundur dari namanya challenge, pertandingan, kompetisi yang sudah saya ceburkan. Sekali saya masuk, saya pantang untuk keluar sebelum itu selesai. Ya, karena
kalau kita keluar, kita pasti sudah kalah. Yep. Selama kita bertahan, ya dengan komunitas ya, bukan kita orang hebat yang bisa hidup sendiri, bisa berdiri sendiri, tidak. Karena kita saling bergandengan tangan di sini, di booster, ya, di RLS, kita bergandengan tangan, kita saling menguatkan, ya, berpegangan, dikala ada yang jatuh kita bantu bangkitkan kembali. Itulah komunitas yang positif, dan saya bersyukur banget sampai malam ini saya masih kuat 1000% bahwa saya yakin saya berada di komunitas yang benar, saya ada di booster, di LS, dan saya berada di kereta yang benar bersama Alian. Satu kata buat Pak Chandra, ya. Ya. Ayo teman-teman tahu artinya apa? Jangan nyanyi ya, nah susah kalau nyanyi. Siapa yang berani untuk berjuang, maka itu kemenangan itu akan datang. Setuju ya teman-teman ya? Benar sekali. Nah, itulah yang ini. Itu kan sama tuh ya, hidup yang tidak dipertaruhkan kita tidak akan pernah dimenangkan. Betul, setuju. Nah, Pak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Christine. Pak Chandra gimana menghandle tim yang lagi nggak semangat gitu loh? Maksudnya kayak, aduh, kayaknya kok saya nggak yakinnya di sini gitu. Bagaimana cara Pak Chandra untuk mengencourage mereka? Lakukan yang bisa kita kontrol, Yan. Okay. Mereka down, mereka berarti kan bukan orang yang bisa mengkontrol emosi mereka. Mereka adalah orang-orang yang masih berada di level mereka sendiri kan, kita bisa paham. Koridornya mereka kan segitu. Kita yang harus paham. Kalau kita tidak paham dengan koridornya mereka, berarti kita berada di koridor yang sama dengan mereka. Karena kita berada di koridor yang berbeda, berarti kita yang harus mengerti. Ya, sama seperti tim saya pada saat kita sama-sama kena namanya cobaan AZ Pro yang kemarin. Saya sama susah nggak marah dengan tim-tim yang ngambek, baper, enggak. Tapi saya tidak akan pernah meninggalkan mereka. Sampai suatu hari mereka mau bertemu dengan saya kembali. Tapi saya selalu buka keran komunikasi, keran hubungan, ya, jembatan, Golden Bridge ya kata Pak Nantan ya, Golden Bridge yang sudah terjalin, itu pantang saya putuskan. Mereka bukan memutuskan hubungan, tapi mereka menutup diri. Mereka nggak bisa kontrol, mereka nggak bisa membuka diri, dan tidak punya keberanian. Mungkin penuh kemarahan, penuh kecemasan, penuh kekecewaan. Kita yang bisa kontrol diri kita untuk memahami mereka. Itu aja. Jangan pernah tinggalkan mereka. Ya. Berarti ini related juga ya, Pak Chandra ya, dengan yang tadi ya, yang kita bahas bahwa sebenarnya berarti kan mereka ada ketakutan ya. Ketakutan kalau saya lanjut di sini itu kayaknya saya kok ini ya gitu. Iya, kecemasan, keraguan, ketakutan, semua yang negatif semuanya berada di kepala mereka. Tugas kita lah sebagai leader, sebagai mentor untuk membantu mereka kan sesuai dengan janji kita yang pertama. Kenapa kita rekrut dia? Betul. Ya kan, bukan untuk memperkaya kita sudah kaya kita tinggalkan gitu loh, habis mandi sempat dibuang, bukan. Betul. Tapi bagaimana kita mau sama-sama bertumbuh berkembang di sini. Ya, jadi bukan cuma saya yang bisa capai angka 100-an tadi, tapi bagaimana saya juga mengusahakan tim-tim saya yang ada di Banjar bisa mencapai income yang seperti itu, bahkan lebih. Happy banget saya, gitu loh. Happy banget. Siapa yang nggak happy orang tua anaknya lebih pintar daripada orang tua ya? Setuju kan? Pasti dong, gitu loh. Ya, betul, jadi betul. Bagaimana cara mengatasi mereka ya? Ya udah, sabar aja. Jangan kita ikut-ikutan ngambek, ikut-ikutan marah ya, kita berarti menurunkan kualitas kita ke koridornya mereka dong. Setuju. Ya. Setuju. Oke, luar biasa. Luar biasa. Memang benar sih, memang benar ya. Terlihat simpel tapi memang itu yang kadang kita suka miss ya. Suka lupa gitu loh melakukan hal-hal itu. Iya, mereka ngambek, mereka marah, masa kita ngambek sama marah juga?
Betul, Terus betul, leader betul. saya nggak tahu apa-apa, masa saya marahin? Betul, Kasihan dong Ko setuju. Alek. Iya, betul, betul, betul. Eh, memang luar biasa nih Pak Chandra sama Ibu Susan ya, berdua ini Enggak. menjadi maksudnya kayak menjadi panutan kita kita juga ya, karena nggak gampang loh, nggak gampang itu untuk banting setir, dan nggak gampang untuk keluar dari zona yang kita ngerasa nyaman, tapi kan ternyata nggak aman gitu kan, Iya, dan berani mengambil tindakan untuk membalikkan dari rasa ketakutan kita itu menjadi suatu kekuatan kita, keberanian kita untuk menjalani semua itu. Dan benar. bersyukur sekali ya teman-teman ya, Pak Chandra tambah sehat, tambah happy, Tuhan udah memberikan jalan yang ibaratnya kesempatan kedua, ini berarti lebih banyak lagi Pak Chandra bisa membantu orang itu make sure mereka sukses di sini. Ya, Tuhan melihat saya masih banyak hutang. Betul. Masih banyak hutang kehidupan untuk membantu yang lain. Tugas saya masih belum selesai. Ya, kita bukan siapa-siapa ya, Yan ya. Saya bukan sama orang hebat, Susan juga bukan orang hebat. Ya, kita jualan juga gak ada jurusnya, jurus mabuk juga. Tapi kita rekrut dengan hati. Ya, kita kerjakan bisnis ini full time plus full heart. Itu yang mantapnya di situ gitu loh. Bukan cuma full time, bukan cuma full heart, tapi full time plus full heart. Ya, bawa doa karena sehebat-hebatnya kita, kalau tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Itu sih. Keberanian yang ada, itu adalah keberanian yang diberikan oleh Tuhan. Semua rezeki, keberlimpahan, pencapaian, apapun yang saya dapatkan, itu juga adalah titipan dari Tuhan, tidak akan pernah saya bawa pada saat saya tutup usia. Ya, setuju. Tapi bagaimana ini bisa terus dikembangkan oleh nanti legasinya saya. Itu. Oke. Luar biasa. Aku tadi sempat kepikiran ya, berarti dalam kita menjalankan hidup ini, intinya itu adalah apa yang telah kita keluarkan, apa yang telah kita bagaimana kita mempertaruhkan, kita berani mempertaruhkan waktu kita untuk hasil yang lebih baik. Yes. Ya, dari Pak Chandra ini kita belajar banyak ya teman-teman ya. Thank you sekali Pak Chandra. Make sure ya teman-teman tetap stay di sini karena kita akan ke breakout room. Ya, kalian bisa pilih sesuai dengan nama-nama leader kalian yang ada di breakout room itu ya. Dan sekali lagi Pak Chandra, sehat selalu, sukses. Thank you semuanya. Thank you juga buat semua panitia sudah memberikan waktu untuk saya sharing. Walaupun ini juga masih perjuangan karena taktuk juga. Nah, ya. Yang pasti nanti kita ke Shanghai, Pak Chandra udah kantongnya lagi tebel-tebelnya tuh, double OR buat jalan-jalan tuh. Amin. Oke Kak. Jadi Iya. make sure teman-teman Pantesan Yanti sudah nulis nih, kita mau ke sini nanti ya, kita sudah ke sini ya. Wah, ini kulineran lagi, tapi saya nggak berani makan macam-macam. Susan aja, Susan. Siap lah kita. Makanya make sure ya teman-teman yang di sini ya, kita capai dan kita pergi jalan-jalan bareng itu sangat-sangat luar biasa. Oke, ini waktunya kita ya, izin ya karena waktunya sudah pas. Teman-teman boleh masuk ke breakout room ya. Pak Chandra juga terima kasih banget. Terima Ibu kasih Susan juga.